Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang, selamat bergabung kembali di Short Course Islamic Studies. Ini adalah sesi penyampaian materi dari rangkaian kegiatan Short Course Islamik yang akan kita lalui secara bersama. Nah, di sini ada Ayahanda Imron yang akan menyampaikan materi terkait dengan manusia dan agama, esensi ajaran Islam itu. Dan Ayahanda ini pengalamannya cukup luar biasa, salah satunya yaitu instruktur NDP HMI. Dan di sebelah kiri ada Abang Imam Muhammad. Abang Imam ini salah satu alumni Universitas Jakarta, sastra bahasa Inggris. Nah, untuk lebih singkatnya, karena kita juga datang ke sini adalah suatu bentuk siraman ilmu pengetahuan atau sharing ilmu pengetahuan di forum ini. Mungkin harapannya mendengarkan secara tawadu supaya pancaran ilham, pancaran ilmu pengetahuan itu tidak ada yang tersendat, begitu. Nah, maka dari itu diharapkan kepada peserta untuk menyiapkan alat tulisnya. Dan sedikit Ayahanda, peserta ini beragam kampus ini Ayahanda. Ada dari Universitas Esa Unggul, ada Universitas Nasional, dan ada Universitas Pamula. Ini, jadi adinda-adinda yang baru ini ada baru semester 1, ada semester 3. Ini Ayahanda. Ya, jadi mungkin Ayahanda lebih enak untuk diskusi dan lain sebagainya itu. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad za'at rusulu rabbina bil haqq. Segala puji bagi Allah yang telah mendatangkan hidayah kepada kita semua. Dan sesungguhnya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kedatangannya adalah sangat benar dan membawa kebenaran untuk kita semua. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Sebelum saya mencoba memasuki materi, saya pengen tahu yang dari UNAS mana? Siapa? Oh, ada 3 dari UNAS. Jurusannya apa? Administrasi. Yang dari Esa Unggul jurusan apa? Akuntansi. Universitas Pamulang jurusannya manajemen juga. Di mana? Universitas Trilogi. Ya, terima kasih atas kedatangan adik-adik. Saya panggilnya adik-adik aja ya, atau rekan-rekan aja biar enak, tambah akrab gitu ya. Karena saya tidak biasa berceramah, tidak biasa. Tapi kalau dialog sering, karena dialog itu satu cara juga dalam menyampaikan NDP. NDP itu kepanjangan dari nilai dasar perjuangan. Kok tahu? HMI? HMI? Oh iya. Ya alhamdulillah dulu saya pernah mengikuti beberapa kali coaching instruktur, kemudian dipercaya untuk menyampaikan NDP di HMI dari tahun 80 sampai sekian tahun lah, kira-kira seperti itu. Dan ke perguruan-perguruan tinggi seluruh Jawa lah, alhamdulillah. Ya tapi dulu itu untuk menjadi instruktur NDP itu memang tidak mudah ya, karena NDP itu termasuk materi unggulannya HMI.
Tidak ada training tanpa NDP, istilahnya begitu. Ya, betul Asril. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Ya, jadi itu ya. Terkait dengan materi sebelum masuk, saya ingin membuka dulu dengan apa sih mungkin short course. Kenapa harus ada short course Buya Kaban Society gitu ya? Tahun 78 itu tahun 78 79 itu tahun pertama kali sebagian besar dari kalangan mahasiswa, kalangan remaja dan juga tokoh-tokoh Islam itu menganggap tahun 78 79 itu adalah tahun kebangkitan umat Islam. Karena berbarengan dengan tahun awal 1400 Hijriah. Jadi 7879 itu bersamaan dengan tahun 1400 Hijriah. Nah, di dalam sejarah biasanya per 100 tahun itu akan muncul pimpinan-pimpinan umat Islam. Makanya dicanangkan tahun 1400 Hijriah, tahun awal Hijriah di tahun 1400 itu adalah tahun kebangkitan umat Islam. Ya, itu bertepatan dengan tahun 7879. Karena semangatnya adalah kebangkitan, maka muncullah di kampus-kampus, kemudian di remaja-remaja masjid, tumbuh begitu seperti jamur lah, begitu banyak tumbuh. Dan acara yang mereka lakukan adalah seperti acara-acara seperti ini. Kalau dulu itu dikenal adanya halakoh-halakoh, pengajian-pengajian di taman. Ya, seperti saya itu dulu di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng. Itu bikin halakoh. Pesertanya nggak banyak. Ada 5 anak, ada 7. Setiap kali kita bentuk halakoh-halakoh itu pesertanya seperti itu kurang lebih. Paling banyak 10 anak itu udah paling banyak gitu. Dan rata-rata alhamdulillah mahasiswa tingkat 1 ya. Seperti itu mulai tumbuh itu tahun 78 79. Awalnya seperti itu ya. Kalau dulu dikenal seperti di Masjid Salman ITB itu adanya mentoring. Sampai sekarang juga mentoringnya tetap berjalan. Nah, pesertanya juga para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Bandung. Jadi dulu itu karena awalnya itu tahun 1400 berbarengan tahun 7879 itu berbarengan dengan tahun 1400 Hijriah, maka itu dicanangkan sebagai tahun awal kebangkitan umat Islam. Maka hiduplah gerakan-gerakan seperti itu. Salah satu hasil dari bergeraknya halakoh mentoring itu mulailah tumbuh kesadaran di kalangan remaja dan mahasiswa, khususnya mahasiswi-mahasiswi atau siswi-siswi yang ada di sekolah. Yaitu kesadaran apa? Dulu tahun 7879 itu tidak ada pelajar-pelajar yang berkerudung. Paling hanya ada 1-2. Begitu juga para mahasiswa itu belum. Hanya ada 1-2. Tapi ketika muncul pencanangan itu abad kebangkitan umat, maka mulailah kita melakukan satu gerakan supaya seluruh pelajar di SMA maupun mahasiswi di perguruan tinggi itu mengenakan jilbab menutup aurat. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berhasil gitu ya. Hampir seluruh pelajar-pelajar dari SD, SMP, SMA, SLTA, kemudian mahasiswi ataupun pekerja semua yang wanitanya itu memakai jilbab untuk menutup auratnya. Nah itu. Nah berawal dari satu halakoh mentoring, training yang dilakukan oleh HMI
juga organisasi keislaman yang lain yang belum banyak. Saya keingat betul dalam satu training itu HMI hanya 15 mahasiswa. Gak banyak kan? Kalau dibandingkan dengan sekarang ya masih mending. Short course Buya Kaban Society ini alhamdulillah. Walaupun bulan lalu ada 14 ya. 14 bulan kemarin itu bulan Agustus. Nah jadi itu. Yang paling penting adalah semangat. Semangat untuk melakukan kajian-kajian. Semangat untuk melakukan diskusi-diskusi yang pada akhirnya nanti kajian-kajian itu dan hasil daripada diskusi-diskusi itu adalah menjadi konsumsi buat kita. Menjadi satu pegangan yang kuat bagi kita bagaimana kita akan bisa menatap untuk masa yang akan datang. Terutama masa depan kita masing-masing. Ya. Jadi itu menjadi satu pegangan. Nah, kalau gerakan ini atau acara-acara seperti ini dilaksanakan oleh sekian banyak, ya tidak hanya Buya Kaban Society, tapi ada lagi satu organisasi yang lain gitu, acara-acara lain seperti ini, bisa jadi mungkin suatu saat ke depannya Indonesia akan menjadi lebih baik, ya kan? Bangsa Indonesia akan menjadi lebih maju. Kira-kira seperti itu. Nah, itu harapan daripada kenapa Buya Kaban Society itu diadakan, adalah untuk memberikan satu masukan kepada teman-teman, kepada adik-adik, kepada rekan-rekan, calon-calon generasi untuk bangsa di masa yang akan datang. Kira-kira seperti itu ya. Ya, dari penjelasan itu ada yang ingin sedikit menyampaikan, adik-adik? Ya, terima kasih atas kesempatannya Ayahanda. Jadi saya awalnya kenapa kemudian ikut kegiatan short course ini, pertama saya karena diajak oleh Asri, teman sama kita satu kabupaten, satu provinsi, beda kabupaten, dan kita juga satu kampus gitu, dari Esa Unggul. Dan saya juga pernah bertanya kepada beliau, kepada rekan saya ini, Asri, ini kegiatannya seperti apa? Itu saya bertanya kepada Asri. Terus dia menjelaskan ini seperti silaturahmi katanya, yang diadakan oleh senior-senior katanya. Jadi saya sedikit tertarik karena ini berkaitan dengan silaturahmi sekaligus untuk mendapatkan ilmu. Jadi karena saya ingin bersilaturahmi, mempererat silaturahmi dengan senior-senior, dan juga katanya ini ada dari berbagai perwakilan dari kampus. Jadi saya juga ingin mengenal teman-teman dari kampus-kampus yang lain gitu Bang. Mungkin itu singkat dari saya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ayahanda. Pertama, kenapa saya mau ikut kegiatan ini? Karena memang saudara Asri juga kawan saya. Kebetulan kawan LK2, HMI juga ya. Dan yang kedua, saya kenapa tertarik ikut? Karena jujur saya dulu waktu SMA saya sudah mendengar nama Bang Kaban sebagai menteri. Dan saya salah satu orang yang ngefans sama dia. Sehingga saya datang di sini dengan tujuan ingin berdiskusi langsung, dialog langsung dengan beliau. Insya Allah hadir ya nanti ya. Insya Allah. Oke. Nah kemudian terlepas dari itu, saya punya hasrat yang besar untuk menambah wawasan. Dan saya lihat tor yang dikirim ternyata materinya menarik, mengarah kepada filsafat, terutama filsafat politik yang saya lihat ya. Dan belum masuk ke acara tapi saya sudah menduga bahwa ini akan menarik. Nah sehingga Insyaallah saya mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Ya. Ada yang lain yang menambahin? Mangga. Oke, terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya kesini tuh diajak juga sama abang saya yang di sebelah sini. Kenapa saya mau ikut acara ini? Seperti kata kakak tadi, kalau ada dari teman-teman dari berbagai macam universitas
Terus kenapa saya mau ikut ini karena begitu untuk menambah wawasan, karena kan saya juga baru, saya kayak jarang diskusi-diskusi gitu, makanya saya ingin ikut biar lebih ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya persis. Saya juga dulu diajak ditarik-tarik. Ayo ikut. Sama senior saya gitu ya. Ayo ikut, ditarik-tarik. Awalnya nggak mau, jadi mau gitu kan. Mending tempatnya, aduh, pakai petromak. Tahu petromak, tahu kan? Yang di pompa dulu itu. Di satu kampung pakai petromak gitu kan. Kalau ini kan udah enak sekarang. Di satu kampung di daerah Bogor, jalan masuknya juga jauh. Kalau mau keluar juga terlalu jauh dengan jalan raya utama gitu. Itu seperti itu kondisinya ya. Kalau sore mendadak 5 buah patromak itu dinyalakan untuk ditaruh di ruangan. Sebagai penerangnya ya kalau malam hari, karena nggak ada listrik dulu. Seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan semangat yang kuat, semangat yang tinggi, semangat ingin memperoleh satu ilmu yang ilmunya kan nggak ada diajarkan tidak ada mata kuliahnya kan, nggak ada mata kuliahnya itu. Akhirnya alhamdulillah jadilah saya ini berada di depan kalian. Ya. Insya Allah adik-adik nanti rekan-rekan semua atau ya nggak lama lagi lah, 2 tahun 3 tahun lagi bisa berada di depan rekan-rekan mahasiswa. Insya Allah seperti itu ya. Gitu. Ya karena memang materi-materinya itu tidak diajarkan di bangku kuliah. Barang siapa yang memahami materi-materi itu insya Allah bisa tampil di depan rekan-rekan mahasiswa nantinya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kira-kira seperti itu. Nah begitulah akhirnya setelah itu saya mulai ikut dari mulai coaching instruktur 1, coaching instruktur 2 ya. Saya ikuti, kemudian intermediate training saya ikuti, sampai advanced training juga saya ikuti. Akhirnya ya jadi instruktur NDP. Karena untuk menjadi instruktur NDP itu ada persyaratannya. Tidak hanya basic training dan intermediate, tapi sudah menguasai beberapa materi unggulan yang ada di advanced training. Seperti itu. Nah, jadi dulu itu seperti itu ya. Jadi alhamdulillah saya dengan Bang Kaban itu hampir seangkatan. Cuman alhamdulillah Bang Kaban jadi menteri, saya masih tetap guru SD. Kira-kira gitu. Ya, beradanya di kampung lagi, nggak di kota. Itu di Cirebon. Ya, saya di kampung saya, mengabdikan diri saya, mengajarkan adik-adik kita di kampung-kampung. Alhamdulillah generasi per generasi sudah ada 8 generasi yang sudah lulus sukses lah. Itu alhamdulillah ya, sudah hampir separuh umur saya itu diabdikan di kampung untuk kepentingan generasi muda yang ada di kampung. Kira-kira seperti itu. Jadi masing-masing sudah ada jalurnya. Kalau Bang Kaban itu menteri, saya ke kampung. Itu tapi bukan ya sama. Ya, sama kita mengabdikan diri kita untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bangsa. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa memperoleh yang positif ke depannya. Nah, di short course ini untuk hari ini saya diamanatkan oleh Bang Asril. Ini kalau udah dapat perintah dari Bang Asril harus materi itu, harus gitu. Padahal waktu bulan lalu bukan materi ini yang saya bawakan nih. Ya karena saya dulu punya latar belakang instruktur NDP, jadi kemana-mana bisa aja gitu kan, fleksibel gitu. Kalau instruktur NDP kan dari Tuhan alam manusia harus Tuhan alam manusia ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau itu perjalanan soal NDP di Jakarta, di HMI ya. Tapi di Bandung lain lagi. Dulu saya pernah ikuti sebuah training di Masjid Salman ITB. Namanya LMD.
Kalau dulu karena masanya masa penuh dengan semangat, karena kan abad kebangkitan umat kan, tahun 1400 Hijriah awal. Saya ikut LMD, latihan mujahid dakwah. Tapi sekarang diganti, tidak latihan mujahid dakwah lagi. LMD-nya tetap latihan mujtahid dakwah. Beda. Mujahid artinya apa? Pejuang kan, pergerakan. Tapi kalau mujtahid apa? Mujtahid. Gini ya. Nah, sekarang Masjid Salman ITB itu merubah makna LMD, latihan mujahid dakwah, menjadi latihan mujtahid. Mujtahid dakwah. Artinya pendekatannya adalah bukan lagi sebuah pergerakan, tapi kajian-kajian, penguasaan yang harus dilakukan oleh para mahasiswa dan para sarjana-sarjana ITB terhadap sains dan teknologi yang dimasukkan ke dalam ajaran-ajaran keislaman. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah tahun 1400 awal itu sama dengan sekarang? Tahun 1400 berapa? 1444 ya. Harus sama dengan seperti dulu? Tentunya tidak. Iya kan? Tidak, harus ada perubahan. Kalau dulu itu dengan satu teknik penyampaian IDP itu dengan brainstorming, kalau sekarang tidak. Pendekatannya adalah sebuah kajian. Sebuah kajian dengan sistematika yang baik, dengan pendekatan-pendekatan bahasa yang baik. Alhamdulillah nanti Bang Imam akan menyampaikan itu ya. Pendekatan karena dari sastra Inggris ya. Karena ilmu bahasa itu ilmunya Nabi Adam. Nanti akan lebih banyak diterangkan oleh Bang Imam. Kira-kira seperti itu. Makanya Masjid Salman ITB yang tetap menjadi miniatur ya kehidupan masjid-masjid kampus se-Indonesia ya kan, mengganti tidak lagi latihan mujahid dakwah, tapi latihan mujtahid dakwah. Kira-kira seperti itu. Nah, itu sebuah perjalanan. Nah, alhamdulillah hari ini saya ingin menyampaikan tentang manusia dan agama. Ya, tidak seperti dulu lagi saya menyampaikan. Kalau dulu ada Tuhan, ada alam, Tuhannya dulu, alam dulu, baru manusia. Terus sekarang bisa langsung dari manusianya, bisa juga. Kira-kira apa sih yang tergambar dari adik-adik, dari teman-teman tentang manusia itu apa sih? Apa yang tergambar kalau misalnya kita ingin berdiskusi, ingin membicarakan tentang manusia? Apa yang tergambar kira-kira? Ya, apakah disebutannya itu memang ciptaan Tuhan? Tapi kan ada juga yang bilang, oh enggak, itu keturunannya Mr. Darwin. Dulu tahun 78 mengalami saya di kampus itu, yang satu kelompok berpendapat, wah enggak, manusia itu berasal dari Nabi Adam. Berdebat itu kelompok mahasiswa yang Muslim dengan mahasiswa ateis. Oh enggak, menurut teori Darwin, karena kan teori Darwin waktu tahun 78 itu sangat populer. Manusia itu berasal dari manusia, enggak selesai-selesai itu berdebat. Terus saya bilang gini, sekarang gini aja supaya perdebatan itu agak rapi, pembicaraan itu tidak ngalor ngidul, saya bagi yang kelompok manusia berasal dari Adam sebelah kanan, ya kan? Yang kelompok manusia berasal dari manusia sebelah kiri. Saya bagi dua, supaya perdebatannya itu jelas arahnya kan. Jangan nyampur, kalau nyampur nggak jelas nanti. Yang ini nggak jelas. Yang kanan berasal manusia, yang kiri berasal dari monyet. Ayo. Akhirnya nggak ada yang mau di sebelah kiri, semuanya di sebelah kanan. Cukup selesai kan? Selesai kan? Walaupun ada yang sok-sokan juga, nggak apa-apa gue dianggap dari monyet gitu kan. Sendirian ternyata sendirian, nggak mau juga kan. Akhirnya ke sebelah kanan juga dia. Akhirnya jadi saya tanya, sekarang manusia
dari monyet atau dari Nabi Adam? Sepakat semua jawab Nabi Adam. Karena nggak ada kosong di sebelah kiri. Ya kan? Ya, ternyata sederhana penyelesaiannya itu. Nggak perlu lagi harus membawa-bawa teori Darwin, apalagi dibilang adanya missing link, nggak perlu kan? Udah yang jelas kelompok kanan turunan Nabi Adam, kelompok kiri turunan monyet, nggak ada yang beramu. Iya kan? Itu satu naluri, ya kan? Naluri. Kalau dalam bahasa nanti akan dijelaskan oleh Bang Imam, satu fitrah, kayak gitu. Cukup sederhana penyelesaiannya. Mana ada sih manusia menganggap dirinya dari monyet? Nggak ada. Walaupun ada baru Darwin yang mengatakan seperti itu. Nah itu cukup seru juga waktu tahun 78 itu. Akhirnya udah selesai, bubar. Nah kira-kira kalau kita bicara manusia, apa yang tergambar itu oleh kita? Kan, ya silakan. Oke, izin Bang. Kebetulan saya juga instruktur NDP Bang, tapi NDP-nya masih di LK1 sama follow up Bang. Jadi saya juga wajib banyak belajar dari Abang lah kira-kira gitu. Berbicara manusia Bang ya. Kalau di NDP itu spesifik ya membahas tentang manusia bab 2. Kalau bab 1 kan tentang Tuhan kan tauhid. Merujuk kepada NDP ya, kalau versi Said Muniruddin itu bintang ars itu. Nah, dia menyebutkan beberapa penyebutan untuk manusia ya di Al-Qur'an. Yang pertama Al-Basyar, yang kedua Al-Insan, kemudian An-Nas, dan yang berikutnya Bani Adam. Nah, di mana Al-Basyar ini dia merujuk kepada hal yang mendasar dengan manusia, yaitu manusia itu dia bersifat biologis, makan, minum, dan lain sebagainya. Artinya ada hasrat untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Kemudian Al-Insan. Al-Insan itu identik dengan akal. Nah, di mana akal ini merupakan pembeda yang paling mendasar antara manusia dan binatang. Jadi tingkatannya lebih tinggi dari Al-Basyar. Nah, kemudian yang selanjutnya An-Nas, itu makhluk sosial. Nah, ini lebih tinggi lagi dari An-Nas. Dalam artian ada beberapa manusia katakanlah seperti itu yang memiliki pengetahuan, tapi belum tentu dia implementasikan pengetahuannya untuk kemaslahatan umat. Nah, An-Nas ini ya yang tadi, yang kemanusiaan itu, liberasi dan humanisasi kalau kita pakai pendekatan Profeti Kunto Wijoyo kan. Nah, kemudian yang terakhir Bani Adam, itu merujuk kepada anak keturunan Adam yang tadi yang Abang jelaskan itu, bahwa benar bahwa semua ada di sebelah kanan, kira-kira begitu ya. Nggak ada yang mau di sebelah kiri. Gitu Bang kira-kira. Ya bagus, sangat bagus. Siapa namanya tadi? Sahabudin Bang. Sahabudin. Iya. Instruktur NDP loh Pak Asri. Aduh, luar biasa. Paling tidak sudah menguasai ya sedikit. Ya. Tapi kalau nanti udah masuk kepada ketuhanan harus banyak-banyak. Karena supaya tidak bias. Nanti Bang Imam juga tuh yang menjelaskan itu. Karena kita bisa bias sebagai manusia. Ya, manusia dalam pengertian umum berasal dari bahasa Sangsekerta. Namanya biasa disebut Manu. Ya, tahu ya, Manu ya. Ya, Manu. Itu punya arti makhluk yang punya daya pikir. Manu itu. Makanya sebutan manusia untuk bahasa Indonesia mungkin mengambil dari bahasa Sangsekerta tadi ya. Jadi manusia. Jadi manusia adalah satu makhluk yang bisa berpikir. Yang bisa berpikir, yang memiliki akal budi. Ya. Itu manusia. Nah, kalau tadi yang disebutkan oleh siapa tadi? Sahabudin, itu kalau sudah masuk kepada ajaran Islam, ya kan, ini masih bersifat umum. Tapi manusia dulu juga sebetulnya sebelum kedatangan ajaran agama, dia sudah mengetahui itu, bahwa ternyata manusia itu bisa berpikir tentang sesuatu. Misalnya ketika melihat hewan yang berkaki 4, oh yang berkaki 4 dia berjalan. Kemudian ada hewan lagi yang memiliki sayap, oh dia bisa terbang. Jadi manusia itu bisa melihat makhluk-makhluk yang berada di sekelilingnya itu, oh ini bisa terbang kalau ada sayapnya, oh ini bisa berjalan cepat gitu kan. Seperti itu, dia bisa berpikir tentang itu.
Nah, dalam perkembangan selanjutnya akhirnya manusia juga bisa mengetahui, bisa apa yang tadi rekan kita bilang Syahabudin itu, ternyata manusia juga bisa menduga, bahasa tadi sebetulnya adalah intuisi. Di dalam diri manusia itu ada intuisi, ada insting, ya kan? Nah, misalnya apa? Pernah menangis? Disakitin ya? Pernah menangis kan? Kenapa manusia bisa menangis? Ya kan? Tapi ada juga kamu bisa tertawa kan? Kenapa manusia itu tertawa? Itu intuisinya, ya. Kemudian instingnya juga dia melihat adanya sekian banyak bentuk-bentuk makhluk yang lain di luar lingkungannya. Ada hewan berkaki 4, ada hewan berkaki 2, ada hewan yang bersayap, ada hewan yang berada di air, ada makhluk yang lain seperti itu. Nah, tapi ada juga manusia ketika dia melihat, oh, kok lama-lama tumbuhan ini dari kecil lama-lama membesar. Ya kan? Dari kecil membesar. Hewan pun seperti itu. Dari mulai telur, kemudian menetas, lama-lama makhluk itu menjadi besar. Apa yang menyebabkan makhluk-makhluk itu menjadi tumbuh dan berkembang? Begitu juga dirinya sendiri. Ya, dia melihat kelahiran anak bayi, kelahiran bayi dari kecil kemudian tumbuh besar. Apa yang membuat seluruh makhluk ini menjadi tumbuh dan berkembang? Awal-awal ketika manusia itu belum mengetahui tentang adanya sesuatu, sebutannya kalau di dalam Islam tentang adanya pencipta ya. Dia mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu ternyata punya kekuatan di dalam dirinya. Ya kan? Maka muncullah sebutan-sebutan ternyata mungkin di dalam makhluk-makhluk ini ada ruh. Ada ruhnya kan? Ada kekuatan di balik dia tumbuh dan berkembangnya. Maka akhirnya muncullah satu kepercayaan yang nantinya itu akan kita bahas dalam materi agama itu. Ada animisme. Ya kan? Adanya animisme. Oh, ternyata pohonan harus dikasih makan karena ada ruh. Gitu kan? Dikasih sesajen lah seperti itu. Seperti itu. Nah, begitu juga lambat laun pemahaman ini menjadi meningkat. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang dialami oleh manusia ketika melihat alam di sekelilingnya itu adalah berasal dari proses daya pikirnya. Sampai seorang filosof Yunani yang bernama Descartes, oh ternyata keberadaan aku ini karena aku berpikir. Ya, kalau dalam bahasa Latinnya itu cogito ergo sum. Ya, ternyata keberadaan manusia itu dan makhluk yang ada selingnya itu karena adanya aku berpikir. Sampai dia mengatakan keberadaan Tuhan pun adalah produk pikiran manusia. Nanti kita singgung dalam bahasan agama itu. Itu kalau NDP harus sampai ke situ nanti. Saya Budin ya. Nah, jadi sampai mengatakan bahwa keberadaan seluruh makhluk, kata Descartes itu, karena aku berpikir. Ya, cogito ergo sum. Coba kalau manusia itu dimatikan, nggak ada lagi kan sebutan aku prosedur pikirnya udah nggak ada. Seperti itu. Nah, itulah Descartes, walaupun akhirnya juga terbantahkan juga. Nanti akan kita masuk ke situ. Nah, jadi ada beberapa segi yang bisa dilihat di dalam diri manusia itu, yaitu aspek jasmaninya, aspek rohaninya, ya kan? Ada juga aspek yang lain yang nanti akan terkait dengan pengalaman-pengalaman manusia itu ketika dia menciptakan adanya sebuah kekuatan-kekuatan yang berada di luar makhluk, yaitu aspek spiritualnya. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah kalau kita mau berbicara tentang manusia, ternyata manusia walaupun belum masuk ke dalam sebuah agama Islam, ya, manusia juga sudah mengetahui bahwa di dalam dirinya itu ada aspek jasmani, ada aspek rohani,
dan ada juga aspek kejiwaannya, aspek spiritualnya. Bahwa jiwa itu bahasa Indonesianya, kalau bahasa Latinnya itu spiritus, ya, spiritual, aspek kejiwaan. Nah, kenapa muncul kemudian aspek kejiwaan? Adalah untuk menjawab adanya satu kekuatan di luar dirinya yang tidak bisa dicerna lagi oleh akal pikirannya. Dia menyerahkan segala sesuatunya kepada sesuatu yang dianggap, wah, itu lebih dari segalanya, ya kan? Nah, metode seperti ini kan, saya mengatakan metode ya, metode yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim, kira-kira gitu kan, melihat bintang, lihat bulan, kemudian lihat matahari, ya kan. Nanti Bang Imam juga tuh yang mau menyampaikan soal itu, banyak nanti Bang Imam. Nah, kayak gitu. Kenapa? Karena manusia itu proses berpikirnya itu sangat luar biasa, sampai bisa mendeteksi sesuatu yang berada di luar kemampuan dirinya. Manusia itu mengalami sebuah ketakberdayaan, sehingga segala sesuatunya dilarikan kepada sesuatu yang berada di luar dirinya. Dari luar dirinya itulah yang namanya Tuhan. Pada akhirnya seperti itu, ya kan? Nah, akhirnya setelah mengatakan seperti itu, muncullah istilah-istilah agama, istilah-istilah aliran-aliran tentang keagamaan, kayak gitulah. Nah, jadi itu kalau kita mempelajari manusia, bahwa manusia itu memiliki unsur-unsur jasmani dan unsur-unsur rohani dan juga unsur spiritualnya, ya kan? Makanya Ari Ginanjar itu ada IQ, ada SQ, EQ, ada SQ, ya kan? Itu pengembangan dari materi NDP juga itu, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau nanya? Benar yang dikatakan oleh Syihabuddin bahwa ada 4 sebutan manusia di dalam agama Islam, dalam ajaran Islam, yaitu sebutan Bani Adam, kemudian An-Nas, kemudian Al-Bashar, dan kemudian Al-Insan. Betul itu. Jadi kalau buka Quran itu begitu, loh kok ayat ini kenapa nyebutnya An-Nas gitu, ya kan? Tapi ada juga hadis yang menyebut man arafa nafsah, nafas. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ada sebutannya tuh, nafsah, di luar sebutan 4 manusia tadi. Tapi sebutan nafsah berada di dalam 4 sebutan manusia tadi. Nah, nafsah itu kalau bahasa yang tadi yang saya sebutkan adalah spiritualnya, kejiwaannya. Barang siapa yang jiwanya itu bisa mengenal jiwanya, spiritualnya, dan dikembangkan, faqad arafa rabbah, maka dia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal dirinya, artinya spiritualnya itu, faqad arafa rabbah, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu begitu banyak sebutan Anas, Al-Basar, ya kan, Al-Insan. Nah, misalnya Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Sebutannya adalah An-Nas. Malikin nas, enggak berubah tuh surat An-Nas itu. Ilahin nas. Ya kan? Tuh Rabb, An-Nas, Maliki, Nas. Ilahin nas. Ada sebutan tuh. Rabb, Malik, dan Ilah. Itu kalau dikaji itu menarik banget itu. Baru surat An-Nas aja loh. Itu akan membuat kita pandai. Sebutan An-Nas itu seperti yang tadi sudah disebutkan, dikatakan oleh Syihabuddin, ya berlaku umum. Berlaku umum. An-Nas itu makhluk yang berlaku umum. Sebutannya. Bisa untuk apa? Istilahnya itu bisa bersifat individu, bisa bersifat kelompok, komunitas, atau nation, ya kan? Jadi kalau ada sebutan aku berlindung kepada Rob yang menguasai manusia, bukan hanya bersifat manusia pribadi, tapi juga
Rob yang menguasai sebuah nation. Kelompok manusia yang ada di seluruh dunia itu dalam kekuasaannya. Itu tafsir dari Qul a'udzu birabbin nas ya. Baru Rabbin nas aja loh. Bahwa Tuhan itu berkreasi terhadap seluruh manusia yang ada di muka bumi. Itu bayangkan. Bayangan kita bukan hanya makhluk individu saja, tapi juga seluruh masyarakat yang disebut manusia, An-Nas, itu dalam kekuasaannya Rob Tuhan. Kalau Rob itu kan dia istilahnya itu untuk menunjukkan kekuasaan, ya kan, Rob. Kalau kita dulu mencoba mengartikan juga salah satunya aja adalah kreator, ya, sang kreator, ya, yang berkreasi terhadap manusia. Bayangkan, mengatur, ya kan. Nah, manusia ini yang di muka bumi kan banyak. Ada manusia yang berkulit putih, berkulit hitam, berkulit merah, ya kan? Ada yang tingginya sekian sentimeter, ada tinggi, ada rendah, ya kan? Ada bermacam-macam suku dari manusia. Semua dalam kekuasaannya sang Rob. Itu bayangkan. Itu baru satu ayat loh. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau membaca surat itu, kita akan tercengang. Ternyata Allah itu berkreasi terhadap seluruh manusia yang ada di muka bumi. Jadi tidak terbatas kepada Qul a'udzu birabbin nas hanya kepada kita saja, enggak. Berkreasi terhadap makhluk manusia yang ada di seluruh muka bumi. Dan semua manusia itu punya unsur jasmani dan punya unsur rohani dan punya unsur spiritual. Iya kan? Seperti itu. Berkreasi. Dan pada saat menyebut Qul a'udzu birabbin nas, apakah semua manusia yang ada di muka bumi ini sama-sama menangis? Tidak. Ada menangis, ada yang tertawa, ya kan? Di sana siang tidur sedang bekerja, di sini malam sedang tidur. Semua dalam cengkeraman Sang Kuasa. Dalam pengaturan yang maha dahsyat, luar biasa Allah itu. Maha besar, ya. Jadi baru dari satu ayat aja pikiran kita sudah canggih gitu ya. Makanya kalau sudah masuk pada Islam semua gugur. Semua gugur. Kira-kira seperti itu. Itu baru sebutan An-Nas. Kemudian sebutan lagi Basar. Qul innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku adalah sama seperti kamu. Disebutnya Basar. Basar itu sebutan bahwa kalau arti basar sendiri adalah sesuatu yang menutupi tubuh. Kulit diartikan seperti itu, yang membungkus, ya, yang membungkus. Basar itu yang membungkus. Nah, semua kata Rasulullah, Qul innama ana basarum mislukum, sama seperti kamu. Aku ini adalah al-basar. Aku butuh makan. Rasulullah makan juga kan? Ya, Rasulullah minum. Merasakan cahayanya matahari, merasakan udaranya yang dingin, sama persis seperti itu. Artinya proses makhluk hidup itu sama dijalani. Bahwa manusia itu pasti makan, pasti minum, perlu oksigen, perlu air, itu sama. Itu yang dimaksud dengan basar. Ya, bahwa manusia itu punya sebutan al-basar karena manusia butuh makan dan minum. Nah, apakah Allah tidak menyediakan makan dan minum di atas muka bumi ini? Disediakan. Tergantung kitanya mau makan apa, ya. Kalau orang Sunda sukanya makan lalapan, ya kan? Tergantung olahannya, tergantung lingkungannya. Kalau orang Padang sukanya rendang-rendangan, kan begitu. Cara mengolahnya kan? Cara mengolahnya itu kan tergantung budaya dan tradisinya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat luar biasa, Islam itu sangat luar biasa. Kalau kita mau belajar satu ayat dua ayat aja sudah sangat menantang gitu, memancing akal pikiran kita. Kayak gitu. Nah, jadi Al-Basar adalah sebutan untuk manusia yang sesungguhnya, yang realitasnya adalah dia manusia. Ya.
Dia ada unsur jasmaninya yang harus ditopang oleh makanan-makanan yang bergizi, ya kan, supaya tetap sehat jasmaninya. Dia juga punya unsur rohaninya, ya kan. Kalau di dalam Islam unsur rohaninya dengan apa makanannya? Apa makanan rohani? Perlu dikasih makan nggak? Apa? Kontemplasi. Apa itu misalnya? Hah? Iya. Iya. Seperti itu kan. Ketika unsur jasmani manusia dengan panca inderanya, dengan otaknya, dengan jantungnya, dengan paru-parunya, dengan kaki dan tangannya harus dijaga kekuatannya, harus dijaga kesehatannya. Ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan asupan-asupan yang bergizi. Ya enggak? Dengan cara kita berolahraga dengan baik dan rutin supaya tetap jasmani kita tumbuh dengan baik. Tapi juga manusia punya unsur rohani. Apa unsur rohani itu makanannya? Apakah tidak perlu dikasih makan? Oh tidak, salah. Karena sebutannya adalah al-basar. Perlu makan. Ya, makanannya apa? Kalau rohani itu, seperti yang si Abudin tadi sebutkan. Makanya di dalam Islam ada perintah sholat, ada perintah puasa, ada perintah wirid, ada perintah zikir. Ya kan? Untuk apa sebetulnya? Apakah sholat kita adalah untuk Allah? Tidak. Sholat kita adalah untuk memberikan asupan kepada ruh yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi beda ya. Kalau selama ini, waduh kita sholat karena Allah wajibkan kita sholat aja. Sebetulnya bukan untuk Allah, untuk kita. Karena itu adalah makanan rohani kita. Ya enggak? Wah, kita sholat supaya enggak dosa. Itu lain cerita, dosa dan pahala urusan Allah nanti di akhirat. Ya kan? Diterima atau tidak, sholat kita urusan Allah nanti. Tapi yang jelas kita harus memenuhi juga unsur-unsur kesucian diri kita di dalam sholat. Ya. Nah, jadi ketika disebut al-basar, maka jasmani dan rohani kita adalah butuh. Agama yang lain bagaimana? Sama. Agama yang lain juga mengatakan itu. Bahwa rohaninya perlu diisi. Ya. Misalnya dengan dharma, kalau dalam Hindu itu ada dharma, ya kan? Kemudian kalau di dalam ajaran Kristen ada puluhan. Ada puluhan itu, ya kan? Dia harus mengeluarkan atau ada penebusan dosa. Seperti itu. Ada puluhan, ada 10-an, ada 20-an, ada 30-an. Itu dia harus lakukan itu. Artinya untuk pengampunan, untuk kesalehan dirinya, dia harus melakukan itu, pengorbanan-pengorbanan. Mengorbankan waktu untuk zikir, mengorbankan waktu untuk sholat, mengorbankan fisik kita berpuasa, tidak makan dari subuh sampai maghrib, ya kan? Nah itu adalah makanan rohani kita. Jadi jangan sampai nanti setelah ikut short course ini, sholat kita buat Allah. Enggak, Allah enggak butuh sholat kita kok. Iya kan? Allah juga tidak butuh puasa kita. Allah tidak butuh nilai pahala zakat atau sedekah yang kita keluarkan. Tidak. Tapi adalah untuk konsumsi rohani kita. Oke? Ya? Gitu. Nah, itulah yang namanya al-basar. Tapi ada sebutan lagi yang namanya, kalau Bani Adam jelas ya, turunan Nabi Adam. Udah al-insan lah. Al-insan. Sekarang kita al-insan. Wa ma khalaqtul jinna wal insan. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Manusia, al-insan disebutnya. Illa liya'budun. Apa liya'budun itu? Kecuali untuk mengabdi kepadaku. Mengabdi itu bentuknya apa sih? Pengabdian itu bentuknya apa? Apakah hanya sholat, puasa, zakat, dan haji? Apakah sedekah saja? Ini hari ini pun kedatangan adik-adik teman-teman kemarin adalah satu pengabdian. Jangan dianggap tidak bernilai, bernilai di mata Allah. Itu satu pengabdian. Kenapa bisa disebut satu pengabdian? Karena sebutannya insan.
Insan itu adalah manusia apa Bang Imam? Yang berkreasi ya? Oh, ya insan. Apa? Ya, punya daya. Manusia itu punya daya. Nah, dayanya ini digunakan untuk apa? Berkreasinya digunakan untuk kreasi apa? Jadi Allah tegaskan kembali, sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu adalah untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Sang Penciptanya. Apakah bentuk pengabdiannya itu seperti sholat, zakat, puasa? Enggak. Kalau hanya sholat, zakat, puasa nggak perlu wahyu, udah semua. Tapi ada wahyu yang dibukukan, ya, ada wahyu yang dibukukan. Apa namanya? Wahyu yang dibukukan apa? Al-Quran. Kurang fokus ya. Ya nggak usah serius, santai aja, santai aja. Ya, buku wahyu yang dibukukan. Maka ketika dibuka buku itu ada sebutan Zalikal kitabu la roiba. Inilah satu buku yang tidak ada keraguan isinya. Ya. Masalah apa? Seluruh masalah. Karena kenapa saya katakan seluruh masalah? Tidak ada keraguan, karena ada sebutan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai ajaran agamamu dan telah aku penuhi seluruh nikmat-nikmatmu. Dan juga Islam telah kuridhoi. Seluruh aspek. Misalnya kalau disebut zaman sekarang Kamnas gitu kan. Ilmu politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, keamanan itu udah ada di Quran. Nggak percaya nanti tugasnya instruktur NDP itu. Nanti buka itu. Jadi sangat luar biasa itu, menarik sekali. Jadi Kamnas itu komplit ada di dalam Quran. Lengkap itu. Jadi kalau sudah buka itu, ya bukannya santai sih, ya nikmat aja. Nikmat, pikiran kita terasa nikmat, rohani kita juga merasa nikmat, kita mencoba mengkaji itu. Ya, lengkap memang. Nah, kenapa disebutnya Al-Insan? Al-Insan itulah yang nantinya akan menerjemahkan wahyu yang dibukukan itu secara sempurna dan lengkap. Karena buku ini, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, yang membedasnya apa? Al-Insan sebutannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insana lagi disebut itu. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dengan sangat sempurna. Ya, ada unsur jasmaninya, ada unsur rohaninya, ada unsur spiritualnya. Ada akalnya, ada pikirannya, ada instingnya, ada intuisinya, ada kekuatan-kekuatan yang menduga-duga yang luar biasa yang ada di dalam dirinya.